Assalamualaikum, welcome back to my channel Novilia. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu caranya bagaimana kita mendapatkan supplier yang keren, amanah, profesional, dan juga terpercaya. Nah, di video kali ini juga aku bakal ngasih tahu secara detail gimana tahapan-tahapannya agar kita mendapatkan supplier yang keren ini. Kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, no skip, karena setiap step by stepnya aku bakal jelasin secara rinci. Kemudian kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen di bawah mau request apa dengan video aku yang selanjutnya, atau kalian juga bisa ngasih kritik dan saran buat aku. Dan aku setiap minggunya akan upload video seputar bisnis, haul, dan beauty. Kalian wajib banget pantengin channel YouTube ini dengan cara subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video aku yang terbaru. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, di sini aku milih mengambil suppliernya di marketplace ya teman-teman. Kenapa aku milih di marketplace? Karena di marketplace ini adalah platform khusus untuk jual beli barang teman-teman. Gak ada yang lain, gak ada kayak buat ngepost tentang sesuatu yang pribadi, itu gak ada ya teman-teman. Emang itu khusus aplikasi untuk jual beli online kayak gitu ya teman-teman. Nah, juga di marketplace ini udah dijamin oleh marketplace-nya kalau ada pihak-pihak yang sekiranya penipuan ya teman-teman, itu akan langsung dijamin oleh marketplace-nya. Nah, di situ enaknya ya teman-teman. Dan juga contoh nih ya, kalau misal kita beli barang di marketplace tersebut, di salah satu toko di marketplace, itu kita beli barang yang ternyata pas kita lihat realnya itu bukan barang tersebut. Misal aku beli baju gitu ya di toko, salah satu toko di marketplace, ternyata pas datang itu bukan baju, alias cuma zong, cuma sekedar kardus biasa kayak gitu. Nah, itu kita bisa langsung aja laporkan di marketplace-nya itu. Nah, oleh marketplace-nya itu akan ditanggungjawabkan. Mungkin kita juga bakal bisa mendapatkan dananya kembali, dan toko tersebut itu akan langsung tindak lanjuti oleh marketplace tersebut. Nah, itu enaknya ya di marketplace. Jadi udah terjamin kualitasnya, udah terjamin juga keamanannya. Jadi kita bakalan aman dalam transaksi dan tidak ada kerugian yang kita dapat gitu ya teman-teman. Itu enaknya di marketplace-nya. Makanya aku saranin buat teman-teman kalau mau mencari supplier itu kalau bisa tuh memang harus di marketplace ya teman-teman. Soalnya kalau misal kayak contoh di sosmed atau seperti Instagram atau Facebook kayak gitu, nah itu kan sebuah akun untuk komunikasi teman-teman. Nah, jadi di situ nggak menjamin keamanannya teman-teman. Banyak banget akun-akun bodong yang bertebaran di media sosial kayak gitu, seperti Instagram dan juga Facebook. Itu ada banyak banget ya teman-teman. Jadi kayak kalau di Instagram ya contohnya ya, aku kasih contoh, itu ada, aku pernah dapat ya akun bodong. Jadi tuh isinya itu foto-foto katalog tuh bagus-bagus, bener-bener bagus. Itu jiplak ya teman-teman, jiplak di salah satu all shop gitu. Nah, itu juga followersnya tuh ada banyak, udah sampai ratus ribuan di Instagramnya. Dan ternyata itu akun itu zong, akun penipuan teman-teman. Jadi yang kena ya udah nggak bisa apa-apa, karena memang transaksinya juga jalur pribadi, jalur line atau WhatsApp kayak gitu. Jadi ya udah, kita cuma pelongo aja karena kita nggak dapet apa-apa, dapetnya zong. Duit kita habis diambil mereka yang nipu kita itu. Nah, makanya kalau di marketplace itu enggak ya teman-teman. Jadi memang di marketplace itu udah dinaungi oleh marketplace-nya, bakalan dipertanggungjawabkan oleh marketplace-nya teman-teman. Makanya aku saranin buat teman-teman itu kalau mau mencari supplier itu di marketplace ya teman-teman, biar terjamin keamanannya dan juga kualitasnya, biar tidak ada penipuan-penipuan seperti itu yang bisa merugikan diri kita sendiri teman-teman.
Nah, di sini aku bakal ambil salah satu marketplace yaitu Shopee. Nah, udah pasti tahu semua ya, Shopee itu marketplace yang sangat banyak banget toko-toko yang bergabung di marketplace tersebut. Jadi tuh udah harganya murah, toko-tokonya juga ada banyak banget di Shopee. Makanya aku pribadi aku lebih suka nyari-nyari barang-barang itu di Shopee ya teman-teman. Dan di Shopee ini kebanyakan yang peminatnya itu wanita, para wanita. Jadi lebih banyak banget produk-produk kecantikan, pokoknya seputar-seputar wanita dan juga anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Nah, memang di Shopee ini lebih banyak banget penggunanya tuh seorang wanita teman-teman. Jadi aku saranin buat teman-teman yang pengen berjualan yang berbau-bau tentang wanita atau juga berbau-bau tentang anak-anak, nah itu aku saranin buat berjualan di Shopee atau mencari supplier di Shopee juga, karena di Shopee tuh ada banyak sekali ribuan toko-toko yang dijamin oleh Shopee. Dan bahkan banyak banget supplier yang ada di Shopee. Harganya pun murah-murah ya teman-teman di Shopee. Makanya aku cari supplier tuh di Shopee, karena di Shopee tuh udah banyak supplier dan juga harganya tuh murah-murah teman-teman. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Shopee-nya. Nah, yang pertama kita harus banget tentuin produk yang mau kita jual. Jangan sampai kita pas mau mencari supplier, kita bingung nih mau produk apa yang mau kita jual. Masih ambigu, masih bingung mau produk yang ini atau ini gitu ya. Jadi kita harus banget tentuin dulu sebelum mencari supplier itu tentuin dulu produk yang mau kita jual. Jadi pas nanti mendapatkan supplier itu kita nggak tergiur dengan supplier-supplier lainnya yang lebih bagus, kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih murah, kelihatannya lebih laris kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus ditata dulu dari awal produk apa yang mau kita jual. Nah, di sini aku ambil contoh baju wanita ya teman-teman. Baju wanita, tinggal search aja di bagian atas baju wanita kayak gini. Lalu searching. Nah, di pihak Shopee-nya ini, di Shopee-nya ini udah direkomendasikan oleh Shopee sendiri. Ini ada berbagai macam baju-baju ya. Yang teratas baju wanita. Nah, ini ada banyak banget baju-bajunya yang teratas. Nah, yang kedua kita cari yang star seller atau star plus. Nah, di mana nih yang star seller, yang star plus? Kita cari ini ya, di atas biasanya di atas tuh star seller dan star plus. Nah, ini ini ada star seller, ada star plus. Nah, aku ambil yang star plus, yang star ada plusnya itu ya, aku ambil. Nah, terus setelah kita mencari yang star plus, kita cari ini yang mana terjual yang paling banyak gitu. Biasanya tuh kalau toko yang bagus itu terjual, toko yang rame yang bagus itu biasanya tuh kalau udah terjualnya tuh udah sampai ribuan teman-teman. Nah, di sini Star Plus udah sampai 4,8 ribu terjual. Nah, kita ambil, kita cari. Udah kita tentukan Star Plusnya udah dapet, terjualnya juga udah dapet. Nah, yang keempat itu kita cari info toko lengkapnya. Apakah info tokonya itu lengkap atau tidak gitu ya. Kita lihat. Kita langsung ke tokonya. Nah, di toko produsen batik ini banyak sekali info-infonya ya, menarik banget. Ada gambar-gambarnya ini menarik banget sih ini. Ini namanya toko yang profesional, teman-teman. Kelihatan dari brandanya sendiri. Rapih gitu ya. Nah, kita lihat di sininya. Di sini. Nah, di sini kita harus banget ngeliatin info tentang tokonya ya, teman-teman. Kita mulai dari penilaiannya. Nah, di penilaiannya itu minimal harus 4,7. Itu udah toko supplier yang keren ya. Nah, ini 4,8 udah bagus. Nah, di sini juga harus lihat performa chatnya. Performa chatnya itu minimal itu 80% tuh udah bagus, teman-teman. Jangan di bawahnya ya, itu berarti udah termasuk kurang bagus ya. Nah, setelah itu kita harus banget ngeliat foto deskripsi lengkapnya. Nah, kita ambil contoh salah satu di toko ini dia.
Fotonya tuh bagus. Ini dia fotonya foto katalog sendiri, kelihatan banget ya ini kalau mereka tuh foto katalog sendiri kayak gitu. Nah, terus kita juga harus lihat deskripsinya. Nah, ini deskripsinya lengkap. Mendetail, ini bagus sih. Ini dropshipper juga aman. Mereka menyediakan dropshipper juga. Terus mereka juga menyediakan grosir. Jumlah yang besar tuh juga mereka menyediakan. Nah, yang ke-7 ya, kita harus banget ngelihat stok barangnya, teman-teman. Itu minimal stok barang itu supaya yang keren itu minimal tuh 1000 ya, teman-teman. Jangan di bawah itu udah dikit banget, karena stok barang itu sangat penting buat kita sebagai dropship ya, terutama. Itu penting banget. Kalau misalnya nggak ada stok barangnya cuma sedikit, kita menjualnya agak susah. Jadi kalau ada yang beli banyak, tiba-tiba stoknya habis kan tuh rugi di kita juga, malah customer kita nggak percaya sama kitanya gitu. Nah, yang ke-8, kita harus banget ngeliatin ulasannya, teman-teman. Jadi ulasan per produknya itu harus banget dilihatin satu-satu ya, teman-teman. Jangan malas-malas, ayo semangat. Kita sebagai pembisnis online itu harus semangat ya, harus kuat, harus gercep, harus kuat gitu ya. Nah, itu harus banget memang. Kalau di setiap toko tuh kita harus banget ngecekin satu-satu itu bagus nggak sih ini produknya, bagus nggak sih ulasan-ulasan per produknya gitu ya, teman-teman. Kita harus banget ngelihat, bukan cuma sekedar ngelihat bintangnya doang ya, teman-teman. Jadi kita juga harus melihat satu demi satu, satu dua gitu lah ya. Lihat gimana sih customernya tuh menilai barang tersebut, terus gimana sih gambar-gambarnya tuh, real pics-nya tuh gimana sih, real pic itu harus banget diliatin real picture-nya ini nih, kayak gini kan contohnya tuh. Nah, nih itu harus banget diliatin ya, teman-teman. Nah, setelah itu udah semua lengkap, udah kita liatin satu-satu, udah nilai terjualnya udah bagus, semuanya udah. Nah, yang terakhir kita harus banget membandingkan dengan toko yang serupa atau toko yang lain gitu ya, teman-teman. Jadi bukan cuma satu toko yang kita lihat ulasannya segala macam, itu kita juga harus melihat toko-toko yang lain. Jadi kita bandingkan antara toko ini dan toko ini, yang paling baik itu yang mana, itu yang diambil oleh kita. Jangan menilai dari satu toko aja. Jadi semua toko kalau bisa minimal itu 3 toko lah ya, kita lihat apa yang bagus. Nah, ini kan di bawah-bawahnya tuh biasanya banyak, ada Starpers juga. Ini saingannya nih keren-keren gitu kan ya. Jadi kita harus banget membandingkan toko yang ini dan toko yang lain gitu. Tapi dalam satu tema ya, teman-teman. Jangan sampai beda-beda tema biar nggak keliru gitu. Oke, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat buat kalian, please sempetin waktu kalian untuk like, komen di bawah mau request apa video aku untuk selanjutnya. Atau kalian juga bisa ngasih kritik dan saran buat aku. Dan aku mau ngasih ke kalian kalau setiap minggunya aku upload video seputar bisnis, haul, dan beauty. Kalian wajib banget pantengin channel YouTube ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video aku yang selanjutnya. So, itu aja. Terima kasih.